Ya, sementara itu Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin berharap pemerintah dapat mempercepat serapan dana pemulihan ekonomi nasional yang saat ini baru mencapai 24%. Hal ini diharapkan serapan dana PEN dapat digunakan untuk sektor usaha mikro kecil dan juga menengah lantaran peran UMKM sangat besar dalam menopang ekonomi nasional. Kementerian Keuangan mencatat kinerja dana pemulihan ekonomi nasional atau dana PEN pada bulan Juni ini sebesar 113 triliun rupiah atau setara 24%. Dipandang harus dipercepat oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin. Serapan dana PEN ini dipandang Badan Moneter dan Jasa Keuangan Kadin Indonesia Ajib Hamdani berdampak pada indikator ekonomi, di mana pada kuartal pertama menyentuh angka 5,01%. Kementerian Keuangan pada bulan Juni tahun 2022 ini mencatat bagaimana realisasi program PEN itu telah mencapai 113 triliun atau setara sekitar 24,9% dari total anggaran 455 triliun. Di sisi lain indikator ekonomi telah menunjukkan perbaikan yang konsisten dan kita lihat bagaimana di kuartal pertama kemarin pertumbuhan ekonomi sudah mencapai lebih dari 5%, tepatnya 5,01%. Artinya dengan insentif yang relatif terbatas ternyata dunia ekonomi terus bisa bertumbuh. Harapan kita sisa dana PEN itu lebih banyak untuk sektor produktif, terutama sektor UKM. Karena UKM menopang lebih dari 60% produk domestik bruto Indonesia. Sehingga harapan kita adalah pertumbuhan ekonomi bisa konsisten sampai dengan akhir tahun dan secara agregat bisa di atas 5,2%. Di sisi lain penyerapan dana PEN secara optimal dapat membuktikan bahwa insentif yang terbatas ternyata ekonomi dapat tumbuh. Untuk itu Kadin meminta sisa dana PEN yang ada diharapkan dapat dimanfaatkan untuk sektor produktif, terutama sektor UMKM karena UMKM penopang 60% PDB nasional. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, Adex Channel. Ya, sementara itu pengamat ekonomi memandang serapan anggaran pemulihan ekonomi nasional atau PEN sepanjang tahun 2022 hingga bulan Juni ini masih relatif sangat kecil. Untuk itu pengamat meminta agar serapan dana PEN harus dioptimalkan untuk memulihkan kegiatan masyarakat. Pengamat ekonomi dari KOR Yusuf Rendi Manilet melihat serapan anggaran PEN tahun ini baru berkisar di angka 24%. Angka ini dipandang KOR jauh berbeda jika dibandingkan dengan serapan dana PEN tahun 2021, di mana hingga bulan Juni di angka 34%. Terlebih lagi, KOR menyoroti anggaran perlindungan masyarakat yang lebih besar untuk tahun 2022 ini juga belum dimaksimalkan. Dengan kecilnya serapan anggaran ini harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk mendukung proses pemulihan ekonomi, khususnya bagi dana perlindungan sosial, di tengah tingginya harga komoditas pangan yang membuat akan mempercepat inflasi. Program perlindungan masyarakat yang disalurkan melalui PEN itu menjadi penting terutama untuk menjaga daya beli terutama bagi kelompok menengah ke bawah. Jadi sekali lagi menurut saya anggaran PEN yang relatif rendah ini perlu dipercepat realisasinya untuk mendukung proses pemulihan ekonomi agar bisa berjalan lebih stabil dan mencapai target pertumbuhan ekonomi setidaknya sampai dengan akhir tahun nanti.